Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dan waktu Islam yang murni itu kan diterapkan di masa Rasulullah, sampai dipuji oleh Allah dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dulu maka pakai frasanya kuntum, bukan antum. Kalau antum termasuk kita sekarang, ini kuntum pakai ada tenses, waktunya past tense. Dulu kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Ada ciri-cirinya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh berbuat ma'ruf, kalian mencegah perbuatan mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Dan terbukti, sehebat apapun Yahudi di kala itu yang sudah berkuasa ekonomi di Madinah, ekonomi mereka kalah karena umat Islam. Terbukti, negara penyembah api, penyembah berhala seperti Persia yang sudah gagah perkasa di kala itu takluk. Terbukti, negara Kristen Romawi saat itu takluk. Kenapa? Kuntum khaira ummah, karena dulu kalian adalah umat terbaik. Oh, kita berjalan ke abad pertengahan sampai abad ke-18. Itu umat Islam di bawah kekuasaan Turki bisa taklukkan setengah Eropa. Kenapa? Karena saat itu cinta kita kepada dakwah ini hidup, akhlaknya itu hidup. Setengah Turki dikuasai oleh umat Islam. Kemudian persatuan umat Islam ini mulai lemah, maka disusupi oleh kekuatan-kekuatan non-muslim. Kemudian ketika kita berbicara ke tempat kita ini, di negeri kita saat dipahami Islam hanya dipahami tentang ibadah, bukan tentang akhlak. Dan itu yang berulang-ulang selalu saya sampaikan sejak dari tahun 2003 saya baru pulang liburan kuliah dari Al-Azhar, diundang ceramah di Dinas Syariat Islam Aceh saat itu dipimpin oleh guru kita Prof. Alyasa Abu Bakar. Kenapa syariat Islam di Aceh itu dimulai dari hukum cambuk, bukan dari praktek akhlak? Ini menjadi masalah, akhlaknya yang hilang. Kalau melihat bahwa ada kebaikan pada orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, yakinlah kebaikan mereka itu nilai-nilai Islam. Dan Rasulullah sudah sampaikan 14 abad yang silam, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu benda berharga milik umat Islam yang hilang, milik orang beriman. Fa anna wajadahu, dimanapun ketemu, fahuwa ahaqqu bihi, maka orang yang beriman lebih berhak untuk memilikinya. Jadi kalau sekarang ternyata kita perhatikan di negara Eropa, mereka lebih disiplin, mereka lebih tertib, mereka lebih etos kerjanya kuat, itu harusnya orang Islam yang miliki. Tapi pelan-pelan tersingkap bahwa praktek mereka itu tidak paripurna, hanya semu. Buktinya segala bentuk disiplin mereka hari ini membuahkan hasil yang negatif. Coba perhatikan Eropa sekarang, mereka sedang diambang kehancuran ekonomi akibat dari liberalisme yang unlimited tersebut. Kemiskinan, bahkan mereka sudah mulai sulit untuk mendapatkan makan. Yang sampai berita ke kita, orang-orang Eropa yang hebat, yang kaya-kaya, pusat peradabannya. Kalau ingin melihat Eropa, silakan datang langsung ke Eropa. Kalau ingin lihat Amerika, coba perhatikan di Amerika itu, di kawasan apa yang sekarang ini dilanda kemiskinan itu, narkoba dan lain sebagainya. Atau datang saja ke Sabang, itu yang datang ke Sabang, bule-bule miskin. Sampai ke sana, enggak mau sanggup sewa hotel, sewa cottage, mereka buka bisnis, rental kendaraan. Tapi kita tetap sudah terpolarisasi bahwa Eropa itu maju. Kita kagum kepada Jepang, etos kerjanya, semangatnya, tetapi tidak paripurna. Sekarang Jepang sedang bermasalah tentang regenerasi. Tidak ada orang yang mau kawin yang mau punya anak. Sekarang yang masih stabil adalah umat Islam. Kalau kita kagum kepada Eropa, sekarang orang Kristen di Indonesia, saya nonton itu di YouTube beritanya, seorang pendeta katakan, untung Indonesia ini mayoritas Islam, kalau tidak maka sungguh LGBT nggak ada yang hambat, semuanya menerima. Nah, masalahnya
ketika kita datang ke negeri-negeri non-muslim, kita hanya lihat praktek di permukaan. Di permukaannya mereka disiplin, di permukaan mereka terlihat berpenampilan rapi, tapi bagaimana yang di belakangnya? Umat Islam itu dimulai dari dalamnya, muncul ke permukaan. Maka Islam yang pertama ajarkan disiplin waktu, tapi disiplin waktu tidak seketat yang dipahami orang barat, sehingga stres. Benar, ketepatan waktu mereka itu luar biasa, tapi itu mendatangkan stres. Maka dibuatlah waktu salat itu ada awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu. Motivasinya untuk menjadi disiplin, tapi tetap ada ruang untuk bagaimana bernegosiasi. Ini Islam. Maka kebaikan kebaikan sebuah agama, syariat, institusi itu tidak dilihat dari perilaku orangnya, tetapi dilihat dari ADART-nya. Makanya dulu ada presiden dari Maroko, Sultan Muhammad, yang katakan, mungkin kami tidak sempurna, tapi Islam itu sempurna. Maka jangan kalian nilai Islam dengan perilaku kami, tapi lihatlah Islam itu dari kitab suci kami. Dan Nabi ketika di zaman beliau hidup melihat ada sahabat nenteng Taurat, nenteng Injil, berubah wajah beliau. Nabi belum tahu bahwa itu Taurat dan Injil karena beliau tidak pandai baca dan tulis. Nabi bertanya, apa itu? Dijawab oleh sahabat, ini Taurat ya Rasulullah, ini Injil ya Rasulullah. Berubah wajah Nabi. Apa kata beliau? Lau kana Musa hayyan ma yasa'uhu illa ayyattabi'ani wa yu'mina bih. Andai kata Musa hari ini masih hidup, tidak pantas dia hidup kecuali datang menemui saya dan beriman kepadaku. Kenapa? Karena semua yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil ada dalam Al-Quran. Tetapi kitab Taurat dan Injil yang di tangan kalian itu sudah diubah-ubah. Lalu ada banyak cerita-cerita tentang penafsiran Bani Israel masuk di dalam Al-Quran. Kalau dalam tafsir Sawi itu sangat banyak bertebaran cerita Israeliat. Maka Nabi buat batasan. Kalau yang kalian dengar dari cerita kawan-kawan Bani Israel kalian itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahku, maka tolak. Itu udah pasti salah. Kalau yang kalian dengar itu tidak kalian ketahui kebenaran dan salahnya, dengarkan saja. Tapi apabila yang kalian dengar dari Bani Israel itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka terimalah. Maka ada batasan tentang Israiliyat. Jadi karena banyak cerita Israiliyat ini masuk dalam tafsir, datanglah ulama belakangan menyusun sebuah kitab baru, namanya Al-Israiliyatu fil Quran, cerita-cerita Israiliyat di dalam Al-Quran. Jadi tentang penafsiran negara-negara Islami itu sudah dimulai dari Muhammad Abduh dulunya. Beliau katakan, saya tinggal di Arab, saya perhatikan banyak orang Islam tetapi Islamnya sedikit. Ra'aitu fihal muslimin wa qalilun fihimul Islam. Saya perhatikan muslimnya banyak tapi orang Islamnya sedikit. Lamma safartu ila Eropa, saya musafir ke Eropa, ra'aitu fihal Islam wa qalilan minhumul muslimun. Aku perhatikan di Eropa Islam itu sangat marak tetapi orang Islamnya sedikit. Yang perlu perhatikan praktik di luarnya. Lampu merah menyala, semua berhenti. Ketika ada yang menyeberang lewat, orang yang sedang berkendaraan berhenti, bertegur sapa. Tapi itu tidak sampai ke ruang privat, hanya di ruang publik. Maka untuk pengaturan ruang publik mereka luar biasa. Adab di meja makan, cara duduk, cara makan, itu luar biasa. Tapi di ruang privat, sekarang orang Eropa baru terkejut melihat peradaban Islam dan Arab ketika sepak bola di Qatar kemarin. Bayangkan orang Eropa lagi nyocer arah rupanya ada arah bayangkan Eropa ada arah mereka hanya lap-lap pakai tisu saja. Saya sudah sering dengar orang Eropa, orang Amerika itu kalau ada berita bahwa akan terjadi badai, banjir dan lain sebagainya, yang pertama mereka borong di supermarket adalah tisu toilet. Bukan makanan, tisu toilet pertama mereka borong. Tapi saya tidak membayangkan bahwa mereka tidak pernah beradaptasi dengan air untuk cebok. Baru saat peristiwa kemarin sepak bola di Qatar terungkap, ternyata daerah banyak lap-lap mentang. Makanya saat kita berpapasan dengan mereka, baunya aneh-aneh, nyicibenya satu ya. Mereka tidak mengenal mandi. Islam ajarkan mereka mandi, ajarkan bersuci. Mereka yang menyatakan no free lunch, nggak ada makan siang gratis, tapi mereka terheran-heran sampai ke Arab ditawarkan makanan semuanya gratis. Orang-orang kaya, super kaya di Qatar kan kaya-kaya ada banyak. Mobilnya Ferrari, Maserati, Lamborghini, mendung ujung. Hana lebih-lebih. Ya.
Mereka yang super kaya ini berdiri di tepi jalan menenteng makanan gratis, balas juga, susu gratis, kopi gratis, semua gratis. Dan coba pergi ke Amerika, ke Eropa, tidak ada yang gratis demikian. Maka melihatnya itu harus dalam garis besarnya. Jadi guru-guru kita yang ke Eropa, ke Amerika memuji-muji peradaban mereka, bukan tidak tahu ada banyak kelebihan dalam Islam, tetapi sedang memberikan motivasi kepada kita yang Islam di sini bahwa kita masih kurang dalam interaksi peradaban seperti ini. Itu yang kita tekankan. Maka para ulama sejak dari zaman sahabat mereka ingin perbandingan dari Taurat dan Injil, tapi Nabi sudah tegur yang dalam Al-Quran ini wa muhaiminan alaihi, menjadi batu ujian tentang kebenaran Taurat dan Injil. Para ulama sudah masukkan Israiliyat ke dalamnya, tetapi diseleksi kembali. Dan yang hari ini kita perhatikan, hanya di dunia Islam yang peradaban itu bertahan, hanya rusak ketika terjadi intervensi orang Barat, dijajah, mulai dari penjajahan budaya sampai kepada penjajahan pemikiran, pola pikir. Jadi hari ini kita selalu membayangkan asai kabuleknya kakaya, asai kabulek kacarong, sama seperti pemikiran kita dalam agama, asai ke Arab ke Malim. Maka asai madu pendapat orang Indonesia dengan orang Arab, orang Arab tentang lagi apa? Padahal orang Arab juga berguru kepada orang-orang dari Melayu. Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan yang terakhir itu Musnidud Dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Faddani, orang Padang, tapi guru bagi orang-orang Arab. Guru dari Syekh Muhammad Ali Jum'ah yang mufti Mesir dulunya. Kita hanya merasa punya penyakit inferioritas kompleks. Kita ini punya penyakit bahwa semua milik kita itu rendah. Makanya dalam peradaban, dalam syariat Islam, yang kita tonjolkan adalah adab ijtimai, akhlak. Tapi sayangnya akhlak itu tidak menjadi perhatian di dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maka jangan berendah hati. Pelan-pelan Allah ungkapkan bahwa kejayaan mereka kejayaan semu. Yang di dalam Islam inilah yang asli. Hanya umat Islam tidak lagi Islami. Sekarang kita perlu mengislamkan orang Islam. Bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana memuliakan ilmu, bagaimana disiplin waktu, bagaimana aktif untuk bekerja. Hanya Islam yang ajarkan motivasi bekerja dari pagi sampai terbenam matahari, bukan sampai malam hari. Jadi ketika orang Barat bekerja sampai malam, mereka stres sekarang ini. Nah, dan mereka sekarang sudah disiplin. Orang Barat sekarang bekerja hanya sampai petang. Jam 5 sore habis jam kantor, mereka tidak terima urusan kantor. Itu jam keluarga. Tapi di Aceh yang bersyarat Islam, itu jam 12 tengah malam, kepala dinas ditelepon oleh sekda. Pada perusahaannya, jam kantor sudah selesai. Hanya di Indonesia, habis jam kerja jam 5, sopir-sopir para pejabat itu tetap harus aktif untuk melayani pejabat. Padahal jam kerjanya sudah habis. Kita meninggalkan budaya sendiri, mengambil budaya Barat, dan orang Barat mengambil budaya Islam. Maka kata bijaknya, setiap kali orang kafir menjauhi kekafiran, mereka dekat dengan hidayah. Dan setiap kali orang Islam menjauhi keislaman, mereka dekat dengan kekufuran. Maka sekarang tugas kita mendekatkan orang Islam kepada nilai-nilai keislaman. Demikian. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula ya telat hamlamnya kapoh 8 lebih kurang. Kita badakan sampai di sini. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.